Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga pagi ini kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Mengingat kondisi yang masih menggunakan pembelajaran online, kita tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online ya. Jadi nanti anak-anak silahkan persiapkan dari buku tulis, buku paket, maupun perlengkapan yang lainnya untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pelajaran ini, yaitu matematika. Dan pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi sistem persamaan linier 3 variabel. Sebelumnya Ibu sudah memberikan pesan untuk anak-anak untuk membaca ataupun mempelajari materi SPLTV ini. Jadi anak-anak sudah pada tahu ya untuk materi ini. Kalau memang ada yang masih kurang jelas, nanti bisa kita bahas bersama-sama. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita awali dengan berdoa dulu. Semoga setelah berdoa kita diberikan kelancaran, diberikan ilmu yang bermanfaat, serta bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita isi presensi dulu untuk melihat kehadiran dari anak-anak. Nanti presensi bisa kalian isi dengan mendaftarkan namanya atau diketik namanya dalam grup ya. Jadi nanti biar kelihatan siapa yang belum hadir atau tidak bisa mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran matematika ini dalam materi sistem persamaan linier 3 variabel. Ya, jadi teman-teman atau anak-anakku silahkan persiapan dulu untuk buku paket, buku tulis, dan alat-alat tulis lainnya yang mendukung dalam mata pelajaran matematika ini. Dan untuk materinya nanti akan Ibu share atau Ibu jelaskan melalui video, dan nanti anak-anak silahkan dilihat videonya, dipahami. Dan nanti kalau ada yang belum jelas, nanti kita bisa bahas secara perlahan. Nanti juga akan ada soal latihan untuk menguji seberapa progres atau perkembangan dari anak-anak dalam pembelajaran matematika ini, khususnya materi sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, jadi anak-anak, kita mulai belajar walaupun dalam kondisi yang sedang pandemi ini, dan tetap menjaga kesehatan dan juga mengikuti protokol kesehatan. Walaupun kita belajar di rumah, bukan berarti kita libur untuk belajar. Kita belajar di rumah atau sekolah dari rumah itu hanya dipindahkan lokasinya saja, tapi untuk belajarnya kita tetap. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Coba anak-anak, ada yang tahu siapa yang bodoh atau orang yang bodoh? Orang yang bodoh itu orang yang merasa puas dengan ilmu yang telah didapatkannya. Jadi dia merasa puas karena udah mendapat ilmu yang banyak. Jadi dia tidak mau
mempelajari ilmu lagi, sehingga itu dikatakan sebagai orang yang bodoh. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan ilmu, jangan hanya berhenti di ilmu itu saja, tapi kalian juga tetap mempelajari atau mencari ilmu-ilmu lain yang bisa mendukung dalam perkembangan atau meningkatkan kualitas dari anak-anak. Ya, jadi nanti akan Ibu jelaskan materi sistem persamaan linear 3 variabel ini dalam bentuk video. Nanti anak-anak silahkan dipahami apa yang Ibu sampaikan lewat video ini, dan jika ada yang belum paham, nanti kita bisa bersama-sama belajar. Oke? Baiklah, kita mulai pembelajaran ini. Pertama-tama Ibu akan sampaikan tujuan dari pembelajaran materi persamaan linear 3 variabel. Untuk tujuan pertama itu untuk menunjukkan sikap jujur, tertib, dan mengikuti aturan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, menunjukkan sikap cermat dan teliti dalam menyelesaikan masalah-masalah sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk tujuan yang ketiga, menyusun konsep sistem persamaan linear 3 variabel. Dan selanjutnya, menemukan syarat sistem persamaan linear 3 variabel. Selanjutnya, menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Selanjutnya, menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan. Nah, itu untuk tujuan pembelajarannya. Jadi nanti untuk materi ini kita akan belajar materi sistem persamaan linear 3 variabel tidak hanya dalam satu pertemuan, tetapi akan kita laksanakan selama kurang lebih 3 atau 4 pertemuan. Nah, selanjutnya untuk kompetensi dasar atau KD. Yang pertama itu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Untuk indikator pencapaiannya, yang pertama menyusun konsep sistem persamaan linear 3 variabel, di mana nanti akan disajikan dalam buku paket mengenai kasus yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel, sehingga nanti kita temukan konsep dari sistem persamaan linear 3 variabel ini dalam kasus atau masalah yang disediakan dalam paket. Nah, yang kedua, menemukan syarat sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi nanti kita bisa melihat atau kita memahami bahwa apa sih syarat-syarat dari yang dikatakan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian untuk KD atau kompetensi dasar yang kedua, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi dan substitusi. Yang selanjutnya, menyelesaikan masalah kontekstual sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan. Nah, untuk pertemuan pada hari ini, kita belajar mengenai sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode eliminasi dan substitusi atau gabungan, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Nah, untuk metode determinan nanti kita pelajari di pertemuan atau di hari selanjutnya. Baiklah, kita langsung mulai di pembelajaran sistem persamaan linear 3 variabel.
Nah, di sini Ibu akan menjelaskan menggunakan video. Nanti silakan kalian memahami materi yang disampaikan oleh Ibu dan nanti akan ada soal sebagai tolak ukur pemahaman kalian. Nah, ini ada tujuan pembelajaran dan sudah disampaikan di awal tadi pembukaan. Nah, selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk KD itu ada 2. Menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi itu ada beberapa poin. Jadi IPK ini digunakan untuk mengukur pencapaian dan apa saja yang akan dicapai dalam pembelajaran materi ini. Nah, selanjutnya ini ada referensi buku yang digunakan dalam pembelajaran SPLTV ini. Jadi Ibu menggunakan atau mengambil materi dari buku paket ini. Nah, kemudian ada peta konsep. Peta konsep yaitu apa-apa saja yang akan dibahas dalam materi SPLTV ini. Di antaranya itu ada persamaan linear, sistem persamaan linear, dan itu sudah pernah dibahas pada pertemuan sebelumnya saat materi sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, yang akan kita bahas pertemuan ini yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita menggunakan beberapa metode. Di antaranya ada metode eliminasi, substitusi, atau eliminasi dan substitusi atau metode gabungan, dan juga ada metode determinan. Nah, itu metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, dan pertemuan kali ini kita nanti akan bahas mengenai metode eliminasi, substitusi, maupun eliminasi dan substitusi. Untuk eliminasi sendiri itu tidak beda jauh dengan penyelesaian sistem persamaan 2 variabel, begitu juga dengan substitusi. Nah, jadi nanti untuk sistem persamaan linear 3 variabel ini akan diberikan kasus yang menggunakan metode eliminasi dan substitusi atau metode gabungan dalam menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pengertian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, sebelumnya sudah dibahas mengenai sistem persamaan linear 2 variabel. Coba ada yang masih ingat mengenai sistem persamaan linear 2 variabel? Ya, masih ingat ya untuk sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, ada yang tahu nggak perbedaan dari sistem persamaan linear 2 variabel dengan sistem persamaan linear 3 variabel? Nah, yaitu terletak pada banyak persamaan dan variabel yang digunakan. Maka dari itu, dalam penentuan himpunan penyelesaiannya, SPLTV itu dilakukan dengan cara yang sama dengan penentuan penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel, kecuali dengan metode grafik. Jadi pada umumnya dalam penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel ini
diselesaikan dengan metode eliminasi dan substitusi. Atau juga bisa dengan menggunakan metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Nah, kembali lagi ke pengertian sistem persamaan linear 3 variabel, yaitu suatu persamaan matematika yang terdiri atas 3 persamaan linear yang juga masing-masing persamaan bervariabel 3. Misalnya, di sini menggunakan permisalan dengan huruf X, Y, dan Z, atau mungkin bisa juga diganti menggunakan huruf A, B, dan C. Karena di sini sistem persamaannya 3 variabel, jadi permisalannya juga menggunakan 3 huruf. Jadi perbedaannya dengan sistem persamaan linear 2 variabel, kalau misalkan 2 variabel berarti menggunakan variabel hanya 2, misal X dan Y, atau Y dan Z, atau X dan Z. Seperti itu. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya SPLTV ini juga digunakan dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan menggunakan persamaan linear 1 ataupun 2 variabel. Jadi sudah paham mengenai perbedaan sistem persamaan linear 1, 2, ataupun 3 variabel ya. Nah, ini untuk definisi dan bentuk umum. Anak-anak sudah paham semuanya mengenai ini, di mana untuk SPLTV merupakan perluasan dari sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, untuk bentuk umumnya yaitu AX plus BX plus CZ sama dengan D, di mana untuk A, B, C, dan D adalah bilangan real. Dan A, B, dan C itu lebih besar dari 0. Nah, untuk bentuk umum sistem persamaan linear 3 variabel X, Y, dan Z. Nah, ini ada 3 persamaan di mana 3 variabel itu A, B, dan C. Nah, untuk ciri-cirinya pertama, SPLTV menggunakan relasi tanda sama dengan. Nah, karena sistem persamaan, jadi simbolnya juga menggunakan sama dengan. Berbeda kalau misal sistem pertidaksamaan. Kalau sistem pertidaksamaan, berarti menggunakan relasi tanda kurang dari sama dengan atau kurang dari ataupun lebih dari atau lebih dari sama dengan. Nah, untuk selanjutnya SPLTV memiliki 3 variabel. Sudah dijelaskan tadi. Misalnya menggunakan simbol huruf X, Y, dan Z, atau A, B, C, atau mungkin juga X1, X2, ataupun X3. Nah, selanjutnya SPLTV ketiga variabel tersebut memiliki derajat 1 atau berpangkat 1, karena ini kan sistem persamaan linear bukan kuadrat, jadi pangkatnya 1 atau derajat 1. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan SPLTV, pertama ada suku. Apa sih itu suku? Nah, ini contohnya. Setiap suku dipisahkan dengan tanda baca penjumlahan atau pengurangan. Jadi misalnya ada persamaan. Suku-sukunya itu berarti 6X, min Y, 4Z, dan 7. Itu namanya suku. Nah, selanjutnya ada variabel atau peubah pengganti suatu bilangan yang dilambangkan dengan huruf seperti X, Y, ataupun Z. Nah, di sini ada contohnya. Doni memiliki 2 pensil, 5 penghapus, dan 1 buku. Maka pensil diganti dengan simbol X, penghapus dengan simbol Y, dan buku menggunakan simbol Z. Jadi kalau dibuat persamaannya itu menjadi 2X plus 5Y plus Z.
Nah, selanjutnya ada koefisien. Koefisien yaitu bilangan yang berada di depan variabel. Misal nih di sini ada 2x. Berarti 2 itu dinamakan koefisien. Sampai sini paham ya? Nah, selanjutnya ada konstanta. Bilangannya tidak diikuti dengan variabel, sehingga nilainya tetap berapapun variabel dan perubahannya. Misal nih ada persamaan 2x plus 6y min z plus 7 sama dengan 0. Nah, yang disebut dengan konstanta itu yang dilingkari bilangan 7. Karena di situ tidak memiliki variabel sehingga nilainya tetap. Nah, selanjutnya kita buka kasus pada agar kita lebih memahami. Jadi, kita langsung memahami pada masalahnya biar kita tahu konsep dari sistem persamaan linear 3 variabel itu. Kita perhatikan masalah pada masalah 2.1. Silakan kalian buka buku paketnya dan baca untuk masalah 2.1. Petani di daerah Tapanuli, Sumatera Utara. Nah, baik. Setelah dibaca dan dipahami, kita tuliskan apa saja yang kita ketahui dalam soal. Pertama itu ada 3 jenis pupuk, yaitu urea, SS, TSP. Untuk harga per karungnya per jenis pupuk 75.000, 120.000, dan 150.000. Kemudian di kedua banyak pupuk yang dibutuhkan 40 karung. Nah, selanjutnya pemakaian pupuk urea 2 kali lebih banyak dari pupuk SS. Nah, yang terakhir yang diketahui yaitu dana yang tersedia dengan jumlah 4.020.000. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan yaitu banyaknya pupuk yang diperlukan untuk tiap-tiap jenis pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan. Nah, untuk langkah pertamanya, kita misalkan dulu. Karena di sini ada 3 variabel atau ada 3 jenis pupuk, urea, SS, dan TSP. Jadi masing-masing jenis pupuk ini kita misalkan dengan huruf karena 3 jenis itu merupakan variabelnya. Untuk urea kita gunakan simbol X, sedangkan SS kita gunakan simbol Y, dan TSP kita gunakan sebagai TSP menggunakan huruf Z. Nah, setelah kita buat menjadi variabel tersebut, kita bisa menyederhanakannya atau menghubungkan informasi di atas tadi menjadi notasi matematikanya atau menjadi sebuah persamaan. Jadi persamaannya menjadi X plus Y plus Z sama dengan 40. Nah, itu sebagai persamaan 2.1. Selanjutnya X sama dengan 2Y persamaan 2.2. Nah, yang terakhir itu 75.000 X ditambah 120.000 Y ditambah 150.000 Z sama dengan 4.020.000. Itu sebagai persamaan 2.3. Nah, untuk selanjutnya kita langsung ke langkah pertama, yaitu mensubstitusikan persamaan 2.2 ke dalam persamaan 2.1.
1 ribuan dieliminasi lebih dahulu sehingga diperoleh. Nah, untuk persamaan 2.2-nya yaitu X sama dengan 2Y. Persamaan 2.1-nya itu X plus Y plus Z sama dengan 40. Nah, karena persamaan, jadi ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Nah, kita tuliskan menjadi 2Y ditambah Y tambah Z sama dengan 40. Sehingga menghasilkan persamaan 4, 3Y ditambah Z sama dengan 40. Itu persamaan 2.4. Nah, selanjutnya kita ke langkah kedua. Langkah kedua yaitu kita substitusikan lagi persamaan 2.2 ke persamaan 2.3. Nah, untuk persamaan 2.2-nya yaitu X sama dengan 2Y dan persamaan 3-nya 75X ditambah 120Y ditambah 150Z sama dengan 4020. Jadi, untuk nilai X-nya itu kan 2Y. Jadi, dimasukkan ke persamaan 2.3 menjadi 75 dikali 2Y ditambah 120Y ditambah 150Z sama dengan 4020. Sehingga disederhanakan lagi menjadi persamaan 2.5 yaitu 27Y ditambah 15Z sama dengan 402. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode eliminasi terhadap persamaan 2.4 dan persamaan 2.5 yang sudah kita cari tadi. Nah, kita eliminasi untuk mencari nilai Y. Jadi karena di kedua persamaan tersebut ada dua variabel Y dan Z, kita boleh mengeliminasi Y dulu ataupun Z dulu. Dalam kasus ini yang dieliminasi pertama yaitu nilai Z-nya. Untuk persamaan 2.4 itu koefisien dari Z itu 1 dan untuk persamaan 2.5 koefisien Z-nya itu 15. Nah, untuk menghilangkan nilai Z-nya kita harus menyamakan koefisiennya terlebih dahulu. Jadi, untuk masing-masing persamaan, untuk persamaan pertama 2.4 itu dikali 15 dan untuk persamaan 2.5 itu dikali 1 sehingga menghasilkan persamaan seperti yang di sebelah kanan 45Y ditambah 15Z sama dengan 600. Dan untuk persamaan yang keduanya 27Y ditambah 15Z sama dengan 402. Nah, kemudian tinggal dikurangkan. Karena tadi untuk nilai Z-nya dikurangi menjadi 0. Sehingga tinggal sisa 45Y dikurangi 27Y sama dengan 18Y. Dan 600 dikurangi 402 sama dengan 198. Sehingga didapat untuk nilai Y-nya itu sama dengan 11. Nah, nilai Y sudah ditemukan, maka bisa dimasukkan atau disubstitusikan ke persamaan 2.2 dengan persamaan X sama dengan 2Y menjadi 2 dikali 11 sama dengan 22. Jadi kita sudah menemukan nilai X sama dengan 22 dan untuk nilai Y sama dengan 11. Tinggal kita mencari nilai Z yang belum kita temukan. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai X dan Y ke persamaan 2.2 2.1 X plus Y plus Z sama dengan 40.
Jadi kita masukkan nilai X-nya 22, untuk nilai Y-nya 11. Jadi nanti di situ kita tinggal mencari nilai Z. Sehingga didapat 40 dikurangi 33 sama dengan 7. Jadi untuk nilai variabel X, Y, dan Z sudah didapat semua. Dan untuk menjawab pertanyaan, banyaknya pupuk yang harus dibeli Pak Panjaitan dengan uang yang tersedia adalah 22 karung urea, 11 karung SS, dan 7 karung pupuk TSP. Ya, sampai sini paham ya, tidak ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan, bisa kita diskusikan setelah melihat atau memahami video pembelajaran materi pada pertemuan kali ini. Nah, ini ada satu soal untuk kalian kerjakan masing-masing. Barangkali nanti ditemukan kendala dalam mengerjakannya, nanti bisa ditanyakan atau kita diskusikan bersama-sama. Jadi tujuannya untuk lebih memahami materi sistem persamaan linear 3 variabel ini. Di mana untuk sistem persamaan linear 3 variabel ini tidak berbeda jauh dalam penyelesaiannya dengan sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, kemudian untuk kasus-kasus yang bisa digunakan dalam sistem persamaan linear 3 variabel itu banyak sekali. Kalau dikaitkan dengan kehidupan nyata, baik dalam bidang ekonomi ataupun bidang yang lainnya. Jadi untuk pertemuan pada hari ini, silahkan kalian pahami video pembelajaran ini, kerjakan soal yang diberi, nanti bisa kita diskusikan kalau memang ada kendala dalam pengerjaan soalnya. Baik, Ibu cukupkan untuk materi kali ini. Nanti bisa didiskusikan. Baiklah, tadi ada yang bertanya mengenai metode substitusi. Jadi ini akan saya berikan kembali materi untuk metode substitusi. Nah, ini sudah disediakan soal contoh untuk metode substitusi ya. Ini ada 3 persamaan. Nah, kita mulai dengan mengubah persamaan pertama menjadi Z sama dengan dipindah ruaskan min X min Y min 6, sehingga ini menjadi persamaan 4. Nah, kemudian setelah didapat persamaan 4, kita substitusikan persamaan 4 ini ke persamaan kedua dan ketiga. Nah, kita mulai dulu substitusi persamaan 4 ke persamaan 2. Nah, kita tulis dulu persamaan keduanya. X min 2Y plus Z sama dengan 3. Nah, untuk nilai Z-nya kita ganti dengan ini, persamaan 4. Jadi kita tulis
X min 2Y plus min X min Y min 6 sama dengan 3. Sampai sini paham ya? Nah, kemudian baru kita lanjutkan. X min 2Y min X min Y min 6 sama dengan 3. Nah, kita gabungkan untuk yang sejenis. X min X hilangkan 0. Kemudian negatif 2Y dikurangi negatif Y, berarti menjadi negatif 3Y. Untuk negatif 6, kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Menjadi 3 plus 6. Tadinya kan negatif 6, kalau dipindah ruaskan ke sebelah kanan, itu menjadi positif 6. Nah, kemudian min 3Y sama dengan 3 ditambah 6, jadi 9. Nah, kita lanjut. Min 3Y, untuk mendapatkan nilai Y, berarti Y sama dengan 9 per negatif 3, jadi Y nya bernilai negatif 3. Nah, ini untuk persamaan 4 dimasukkan ke persamaan 2, menghasilkan nilai Y nya negatif 3. Nah, kemudian kita lanjut mensubstitusikan persamaan 4 ke persamaan yang ketiga. Kita tulis dulu untuk persamaan yang ketiganya. Min 2X plus Y plus Z sama dengan 9. Nah, untuk nilai Z-nya ini persamaan 4 dimasukkan ke ini. Min X min Y min 6 sama dengan 9. Kita tuliskan kembali angka selanjutnya. Min 2X plus Y min X min Y min 6 sama dengan 9. Nah, setelah itu kita gabungkan nih untuk yang variabel sejenis. Min 2 dengan min 1, berarti min 3X. Nah, untuk Y dengan negatif Y, itu hasilnya 0. Nah, kemudian ada negatif 6, dipindah ruas. Karena ini tidak ada variabelnya, maka dipindahkan ke ruas yang sama-sama tidak ada variabelnya, sehingga dipindah ke sebelah kanan. Karena negatif menjadi positif. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai X 15 bagi negatif 3, jadi X nya negatif 5. Nah, jadi tadi udah didapat untuk nilai Y nya negatif 3 dan nilai X nya negatif 5. Nah, setelah didapat nilai X dan Y, kita masukkan X dan Y ke persamaan 1. Nah, persamaan satunya kan ini yang awal, jadi tulis X min 2Y plus Z sama dengan 3. Nah, untuk nilai X dan Y diganti. Untuk nilai X nya tadi kita dapat negatif 5 dan untuk nilai Y nya negatif 3, maka di sini nilai X nya diganti dengan negatif 5, nilainya diganti dengan negatif 3 ditambah dengan Z sama dengan 3. Jadi kita masukkan ke persamaan 1 untuk mencari nilai Z. Nah, jadi didapat plus 6 plus Z sama dengan 3. 1
tambah Z sama dengan 3. Nah, kita pindah ruaskan nih untuk yang tidak ada variabelnya. Berarti 3 kurangi 1, sehingga nilai Z-nya 2. Nah, kita sudah menemukan untuk himpunan penyelesaiannya, yaitu himpunan penyelesaian dari X, Y, dan Z, yaitu -5, -3, dan 2. Ya, jadi ini untuk metode substitusi. Jadi mengganti nilai dari salah satu variabelnya, sehingga nanti didapat masing-masing nilai variabel X, Y maupun dari. Untuk metode yang selanjutnya yaitu metode eliminasi. Ini sudah disediakan untuk 3 persamaannya. Nah, untuk langkah yang pertama kita eliminasi dulu. Untuk menghilangkan nilai Z, kita ambil dari persamaan yang satu dan persamaan yang kedua. Kita tulis dulu untuk persamaan 1 dan persamaan yang keduanya. Untuk persamaan 1, 2x plus 3y negatif Z sama dengan 20. Untuk persamaan yang keduanya, 3x plus 2y plus Z sama dengan 20. Nah, kita jumlahkan. Karena untuk nilai Z-nya, jika dijumlahkan akan menghasilkan nilai 0. Jadi langsung kita jumlahkan tanpa kita kalikan masing-masing persamaannya dengan suatu bilangan. Jadi 2x ditambah 3x sama dengan 5x. 3 ditambah 2, 5y. Negatif Z ditambah 1Z yaitu 0, jadi nggak usah ditulis ya. Nah, terus 20 tambah 20, 40. Nah, karena ini persamaannya masih bisa disederhanakan, kita bagi tiap sukunya dengan bilangan 5 dibagi 5. Jadi kita menghasilkan bilangan persamaan X plus Y. 40 bagi 5, 8. Nah, ini dijadikan sebagai persamaan ke 4. Ya, kita sudah mendapatkan persamaan keempat. Jadi persamaan keempat ini untuk memudahkan dalam mencari nilai tiap variabel nantinya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba mencari nilai X dengan menggunakan persamaan 2 dan persamaan 3. Kita tulis dulu persamaannya. Untuk persamaan 2, 3x plus 2y ditambah z sama dengan 20. X ditambah 4y ditambah 2z sama dengan 15. Nah, karena di sini nilai tiap sukunya tidak ada yang sama, jika ditambahkan ataupun dikurangi itu tidak ada yang menghasilkan nilainya 0 atau variabelnya itu hilang. Jadi langkah yang diambil yaitu dengan mengalihkan bilangan
dua persamaan ini agar dihasilkan nantinya itu ada variabel yang hilang atau bernilai 0. Nah, coba kita menghilangkan nilai yang variabel z dulu. Nah, untuk persamaan yang kedua ini koefisiennya 1, dan untuk yang persamaan 3 itu koefisiennya 2. Nah, untuk menghilangkan agar nilai variabel ini 0 atau hilang, itu dengan sama-sama dikalikan bilangan agar nilai antara koefisien persamaan 2 dan 3 itu sama, sehingga nanti jika dikurangkan akan menghasilkan 0. Nah, jadi agar mendapatkan koefisien yang sama antara persamaan yang atas dengan yang bawah, karena di bawah itu persamaan 3 itu koefisien z-nya 2, maka agar persamaan yang kedua itu menghasilkan koefisiennya 2, maka dikalikan dengan bilangan 2. Nah, yang atas berarti dikalikan dengan 2, sedangkan yang bawah itu karena sudah 2z, jika sama-sama dikalikan dengan 2, maka nilainya akan semakin besar ketika dikurangi, bukan menghasilkan nilai 0 ataupun nilai dari variabel z ini hilang. Makanya agar tetap nilainya sama 2z, maka yang persamaan 3 itu dikalikan dengan bilangan 1, karena ketika 2z itu dikalikan dengan 1 akan tetap menghasilkan 2z, dan ketika dikurangkan bisa untuk menghilangkan nilai z atau variabel z-nya. Nah, kita udah dapat bilangan untuk mengalihkan dari masing-masing persamaan. Jadi tinggal dikalikan 3x dikali 2 yaitu 6x, 2y dikali 2 yaitu 4y, 2z 40. Nah, untuk yang bawah karena dikalikan dengan bilangan 1 maka nilainya tetap. Dua z. Tinggal kita kurangkan. Nah, kebetulan dalam persamaan ini ketika dikalikan dengan 2 dan 1 itu ada variabel dengan koefisiennya sama. Jadi nanti kita tidak perlu satu-satu dalam menolkan variabel, koefisien variabel. Nah, tinggal dikurangkan 6x dikurangi 1x yaitu 5x. Nah, ini kan udah sama nih, 4y dengan 4y dikurangi berarti kan 0 atau nggak usah ditulis. Nah, untuk 2y dengan dikurangi 2, ulangi 2z dikurangi 2z itu kan 0. Nah, kemudian 40 dikurangi 15 yaitu 25, sehingga didapat nilai x-nya yaitu 25 dibagi 5 yaitu x-nya 5. Nah, jadi untuk langkah yang pertama kita menghasilkan nilai x dengan menghilangkan variabel y dan variabel z. Jadi nilai x-nya 5 ya. Nah, selanjutnya kita substitusikan nilai x sama dengan 5 ke persamaan. Nah, karena dari persamaan 1, 2, 3, dan 4 itu untuk memudahkan kita dalam menghitung atau mensubstitusikan, kita ambil persamaan yang keempat. Ke persamaan 4. Jadi persamaannya x plus y sama dengan 8. Nah, nilai x-nya kita ganti dengan 5. Ditambah y sama dengan 8. Jadi nilai y-nya yaitu 3. Nah,
nilai X udah diketahui nih, dan untuk nilai Y juga sudah didapat. Kemudian kita mencari nilai variabel yang belum didapat, yaitu nilai Z. Nah, nilai X didapat 5, Y 3. Nah, nilai Z-nya kan belum. Kita menggunakan persamaan 2, atau mungkin bisa menggunakan persamaan yang lain dengan mensubstitusikan nilai X, Y-nya agar didapat nilai Z. Nah, untuk ini kita menggunakan persamaan yang kedua, 3X plus 2Y plus Z sama dengan 20. Tinggal kita masukkan 2 dikali 3, nilai Y-nya 3 ditambah Z kan 20. Nah, 15 ditambah 6 ditambah Z sama dengan 20. 21 ditambah Z sama dengan 20. Nah, ini nggak ada variabelnya nih, pindah ke ruas sebelah kanan, jadi negatif. Jadi kita dapatkan nilai Z-nya negatif 1. Nah, jadi untuk HP dari persamaan ini X ya Z, yaitu X-nya tadi 5, Y-nya 3, dan Z-nya negatif 1. Nah, jadi untuk HP-nya 5, 3, dan negatif 1. Jadi metode eliminasi itu metode untuk menghilangkan atau menolkan variabel-variabel dari persamaannya. Boleh menggunakan kedua persamaan, baik dari persamaan 1 dan 2, ataupun 2 dan 3, atau juga 1 dan 3. Ya, jadi bedanya metode substitusi dan eliminasi yaitu ketika metode substitusi itu mengganti nilai atau memasukkan nilai variabel dengan yang sudah kita analisis sebelumnya. Kalau misalkan metode eliminasi, kita mengeliminasi atau menghilangkan salah satu atau salah dua variabel pada kedua persamaan yang kita analisis, sehingga nantinya kita dapatkan himpunan penyelesaian untuk ketiga variabel. Ya, jadi sampai sini sudah paham mengenai metode substitusi dan metode eliminasi. Dan untuk metode campuran seperti yang dalam buku paket yang sudah dijelaskan lewat video sebelumnya. Nah, yang sebelumnya itu video campuran, metode campuran antara substitusi dan eliminasi. Baiklah, kiranya sudah paham. Silahkan untuk soal yang sudah diberikan, dikerjakan, dan didiskusikan. Nanti ditunggu sampai setengah jam kita bahas. Dan kalau misalkan tidak cukup waktunya, itu karena waktunya tidak cukup, kita akhirkan untuk pertemuan pada hari ini. Untuk kesimpulannya, sebelum kita menyelesaikan kasus-kasus materi ini, SPLTV, kita harus menentukan dulu untuk langkah pertamanya, mana-mana persamaan yang akan kita substitusikan atau kita eliminasi, sehingga memudahkan kita ketika nanti untuk mencari nilai-nilai dari variabelnya dan tidak terlalu panjang dan
membingungkan sehingga tidak menemukan nilai-nilai dari tiap-tiap variabelnya. Makanya kita harus cermat dan teliti untuk menentukan persamaan mana dulu yang akan kita kerjakan atau kita eliminasi maupun kita substitusi. Nah, untuk tugas yang tadi sudah diberikan, silakan dikerjakan sebisa kalian. Kalaupun tidak bisa ataupun ada kendala, nanti bisa ditanyakan ketika pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai SPLTV dengan metode determinan. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami untuk materi-materi yang telah diberikan. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk terus belajar sampai kalian merasa belajar itu suatu kebutuhan dan kewajiban, sehingga ketika kita tidak belajar, kita akan merasa ada yang hilang. Makanya kita harus biasakan untuk belajar, entah harus belajar apapun itu. Salah satunya dengan mengerjakan tugas matematika. Ya, baiklah, kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.